Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Pagi salam sehat buat kita semuanya. Terima kasih untuk puji-pujian yang sudah dinaikkan. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang memberikan kita sukacita, kebahagiaan kita bersama pada pagi hari ini. Mari saudara-saudaraku, kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami. Inilah sukacita kami Tuhan, inilah kekuatan kami Bapa. Inilah ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Dan semuanya oleh karena kebaikan-Mu bagi kami semuanya. Bukan karena kekuatan kami, tapi semuanya karena anugerah-Mu semata-mata. Kami menyambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mengawali lagi di minggu ini, kami bersyukur ya Tuhan di penghujung bulan April 2024 ini kami bersyukur, berterima kasih. Kami terus menyambut kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut pemberitaan, perenungan akan kebenaran firman kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Kita semua diberikan mengalami kesehatan yang baik pada pagi hari ini. Dan terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan melalui persekutuan kita, melalui kebersamaan kita. Ini adalah merupakan kenang-kenangan yang akan kita kenang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, karena semua yang kita kerjakan, yang kita lakukan ini adalah semata-mata karena kita tahu bahwa Tuhan kita sangat baik, memberkati hidup kita, memberikan kepada kita apa yang kita perlukan, menopang hidup kita. Ya, dan Tuhan tidak membiarkan kita jatuh, tapi Dia selalu mengangkat kita untuk tetap di dalam semangat memuliakan Dia. Amin, puji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kembalilah kita kepada Galatia pasal 3 firman Tuhan. Kita masih meneruskan bagian-bagian yang terus memperteguh keyakinan kita tentang kasih karunia Tuhan yang sangat luar biasa, yang menjadi fondasi dasar dari keyakinan kita untuk melihat bahwa ya apa yang dikaruniakan kepada kita melalui salibnya itu akan terpelihara untuk selama-lamanya. Galatia pasal 3. Mari kita buka Alkitab kita lagi saudara-saudaraku. Ya, saya akan masih membacakan dari ayatnya yang ke-17 lah ya. Ayat 17. Saya akan membaca lagi sampai ya ayatnya yang ke-19. 17 sampai ayatnya yang ke-19. Galatia pasal 3. Ya, saya akan membacakan untuk kita saudara-saudaraku ya. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya, tidak dapat dibatalkan. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara kata-kata kunci yang sangat luar biasa. Ya, kata-kata kunci tidak dapat dibatalkan. Janji Tuhan tidak dapat dibatalkan. Jadi kita sudah mendengar beberapa waktu yang lalu, ya kita sudah mendengar penjelasan tentang janji Tuhan. Ada banyak janji Tuhan di dalam Alkitab ini, dan kita tidak bisa mengklaim bahwa semua janji Tuhan itu ditujukan kepada kita. Tidak Bapak Ibu Saudara, ya. Karena
janji Tuhan paling tidak ada dua bagian besar. Yang pertama, janji Tuhan yang janji Tuhan yang tidak bersyarat. Ya, janji Tuhan yang tidak bersyarat, dan itu yang kita sudah dengarkan bersama. Janji Tuhan yang tidak bersyarat itu kalau kata-kata atau pernyataan firman Tuhan mengatakan, aku bersumpah demi diriku, kata Tuhan ya. Jadi Tuhan bersumpah demi dirinya bahwa dia memegang janjinya. Apa yang dijanjikannya itu tidak dipengaruhi oleh proses respon manusia yang kemudian, tetapi itu adalah semata-mata datang dari diri Allah, dari kebaikan Allah, kemurahan hati Allah, kasih karunia Tuhan. Amin. Yang kedua adalah ada janji Tuhan yang bersyarat, yang kondisional, ya, yaitu kalau kita mendengarkan kata-kata atau perkataan firman Tuhan yang menyebutkan jika kamu taat, jika kamu melakukan perintah-perintah Tuhan, maka kamu akan diberkati. Jadi ada rumus jika, maka, gitu ya. Ya, kalau rumus yang tidak bersyarat, janji Tuhan yang tidak bersyarat, yang unconditional, itu karena Tuhan telah mengaruniakan berkat-Nya kepada kita, maka kita harus bersyukur kepadanya. Nah, begitu Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi kalau yang janji Tuhan yang bersyarat, yang kondisional, mengatakan jika kamu melakukan perintah-perintahnya, ya, maka kamu akan diberkati. Ya, jika kamu melanggar perintah-perintah Tuhan, maka kamu akan dihukum. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, di manakah kita menemukan janji Tuhan yang kondisional, yang bersyarat itu? Ada di hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi kalau kita baca hukum Taurat yang lebih dari 613 butir perintah-perintah Tuhan untuk dilakukan, disitulah kita menemukan kata-kata, jika kamu melakukan perintah-perintahku, maka kamu akan diberkati. Jika kamu tidak melakukan perintah-perintahku, kata Tuhan, maka kamu akan menerima konsekuensinya sebagai hukuman. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara, ya, unsur yang melekat di dalam hukum Taurat dan bukan di dalam janji. Kalau di dalam janji Tuhan, itu unsur yang melekat adalah dikatakan jika aku, ya, Tuhan mengatakan aku akan memberkati engkau, ya, aku akan memberkati engkau dan aku bersumpah akan melaksanakan apa yang kujanjikan. Jadi itu bukan tergantung perbuatan manusia, Bapak Ibu Saudara. Makanya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus mengenali janji Tuhan di dalam firman-Nya, ya, yaitu janji yang tidak bersyarat, ya, yang disebut dengan kasih karunia Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu yang dikatakan tadi bahwa tidak mungkin janji yang sudah disampaikan oleh Tuhan kepada Abraham, di mana Tuhan berjanji dengan janji setia Tuhan akan memberkati Abraham dan keturunannya, akan menyelamatkan mereka, dan dikatakan saudara-saudaraku, hal itu tidak mungkin bisa dibatalkan oleh karena hukum Taurat yang mengandung janji bersyarat, kondisional, ya, tidak mungkin itu bisa membatalkan apa yang sebelumnya sudah dinyatakan oleh Allah, karena saudara-saudara, hukum Taurat itu adalah perjanjian yang bersyarat. Maka saudara, perjanjian hukum Taurat itu, ya, syarat itu hanya bisa dilakukan sempurna oleh Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun manusia yang bisa melakukan hukum Taurat menurut ukuran Tuhan. Sekali lagi, menurut ukuran Tuhan. Ya, bukan menurut ukuran manusia. Bapak Ibu Saudara, melakukan satu dua hal
dan mengabaikan hal yang lain, itu bukan melakukan hukum Taurat namanya. Itu merupakan standar yang dibuat oleh manusia untuk melaksanakan ya perintah-perintah Tuhan, perjanjian yang bersyarat, yaitu hukum Taurat, dan tidak ada orang yang berhasil melakukannya karena harus sempurna. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi dikatakan di situ tadi bahwa hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian sehingga janji itu hilang kekuatannya. Tidak mungkin bisa hilang kekuatannya. Jadi kekuatan janji Allah yang tidak bersyarat, yang unconditional, itu diikat oleh sumpah Tuhan pada dirinya sendiri, sehingga tidak mungkin bisa dibatalkan, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita renungkan saat ini, terlebih lagi sesudah kita ya mengalami masa di mana Yesus Kristus, anak Allah, sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib, darahnya sudah tercurah, dan Yesus berkata sudah selesai, karena Yesuslah yang menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat itu dengan sempurna, sehingga hukum Taurat itu menjadi perjanjian yang lama. Amin. Jadi kalau ditanya perjanjian lama itu apa? Bapak Ibu Saudara, banyakkan orang beragama Kristen taunya perjanjian lama adalah Matius, Kejadian sampai Maleaki. Bapak Ibu Saudara, bukan Kejadian sampai Maleaki perjanjian lama. Kitab itu kitab perjanjian lama. Kitab yang nabi-nabi yang menulis tentang cerita bagaimana orang Israel hidup di bawah hukum Taurat. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi perjanjian lama itu adalah perjanjian Allah yang diberikan, yang dilakukan secara kontrak dengan bangsa Israel. Jika kamu taat, maka kamu diberkati. Jika kamu tidak taat, maka kamu akan dihukum. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, perjanjian itu ya dipenuhi oleh Yesus Kristus, ya. Yesus Kristuslah yang menggenapi perjanjian lama itu, sehingga perjanjian lama itu dikatakan tidak lagi menjadi penuntun, menjadi patokan ya bagi manusia untuk membangun hubungan dengan Tuhan saat ini, tetapi kita membangun hubungan kita dengan Tuhan saat ini berdasarkan janji yang tidak bersyarat, yaitu kasih karunia Tuhan, janji setia Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi coba bayangkan saudara-saudaraku, kita lihat lagi di dalam ayatnya yang ke-18 dikatakan, sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Jadi kasih karunia ya itu dihubungkan dengan janji yang tidak bersyarat. Ya, unconditional, janji yang tidak bersyarat ini kenapa tidak bersyarat, Bapak Ibu Saudaraku? Ya, karena Tuhan Yesus yang melakukan syaratnya. Ya, Tuhan Yesus yang melakukan ketentuan-ketentuannya untuk menerima janji itu. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, memang janji itu menuntut, ya, janji itu menuntut suatu ketaatan supaya bisa dilaksanakan sepenuhnya oleh Tuhan kepada umatnya, maka harus ada pemenuhan, terhadap tuntutan ketaatan yang dibutuhkan supaya bisa ya memenuhi syarat atau supaya bisa berhasil. Ya, agar si penerima janji itu bisa masuk ke dalam ya rencana Allah yang sepenuhnya, yaitu hidup di hadapan Allah dengan kehidupan yang penuh berkat. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi berulang-ulang Paulus menyatakan seperti kepada jemaat Galatia ini,
Paulus, saudaraku, tidak mempertanyakan soal keselamatan mereka. Ya, sekali lagi Paulus tidak mempertanyakan mengenai keselamatan jemaat Galatia. Karena Paulus sudah tahu bahwa keselamatan itu adalah permanen. Amin. Bukan kontrak, Bapak Ibu Saudara. Yang kontrak itu adalah hukum Taurat. Ya. Dan ya, keselamatan kita di dalam Yesus Kristus itu permanen. Karena didasarkan pada janji setia Tuhan. Bukan didasarkan pada janji setia manusia, Bapak Ibu Saudara. Manusia boleh saja berjanji. Ya, Bapak Ibu Saudara, seperti orang Israel ketika mereka menerima hukum Taurat, ya, Tuhan Allah bertanya, apakah umatku siap melaksanakan perintah-perintahku? Ya, dikatakan seluruh jemaah Israel, semua umat Israel menjawab, kami siap melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Tapi bagaimanakah dengan kenyataannya? Tidak siap. Mereka melakukan banyak pelanggaran. Mereka melakukan penyembahan berhala. Yesus mengatakan, ya, mereka membunuh nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mereka memberontak. Mereka bersekutu dengan bangsa-bangsa kafir. Ya, mereka mengambil berhala-berhala bangsa kafir. Ya, mereka meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, bahkan seperti Raja Salomo sekalipun raja yang paling berhikmat, ya, dari raja orang Israel, orang yang dikaruniai hikmat yang paling besar pada zamannya, Bapak Ibu Saudara, dia juga jatuh kepada penyembahan berhala. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau janji Tuhan itu didasarkan pada kesetiaan manusia, tidak seorang pun yang bisa diharapkan untuk bisa, ya, mendapatkan, memperoleh hidup yang kekal. Tidak ada, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Tidak ada orang yang bisa, ya, menerima keselamatan hidup yang kekal kalau didasarkan pada perbuatan-perbuatannya. Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pun. Lagi pula kalau memang ada orang yang bisa memperoleh keselamatan hidup yang kekal karena perbuatannya, untuk apa Yesus datang ke dunia ini, Bapak Ibu Saudara? Ya. Untuk apa lagi Yesus datang ke dunia ini kalau memang manusia ada yang sanggup, yang bisa menunjukkan kesetiaannya, ya, untuk memenuhi syarat yang ditentukan oleh Allah, yaitu menjadi orang yang sempurna di dalam perbuatan-perbuatannya. Kalau ada orang yang didapati dalam kenyataannya seperti itu, kalau ada, tapi kenyataannya tidak ada. Kalau ada, Bapak Ibu Saudara, untuk apa Yesus datang ke dunia ini, mati disalibkan, mengorbankan dirinya? Benar, Bapak Ibu Saudara? Ya. Tapi justru karena tidak adalah manusia yang benar, kata Paulus di dalam Roma pasal 3, tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada yang berbuat baik. Ya, jika kamu melakukan jika kamu melakukan hukum Taurat itu, tapi bersalah, mengabaikan salah satu, kamu tidak taat, satu saja kamu tidak taat, ya, kata Yakobus, maka kamu semua gagal yang kamu lakukan itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan, dan itu, ya, merupakan suatu harapan yang sia-sia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi disitulah kita melihat dengan sangat luar biasa, janji setia Tuhan adalah dasar pengharapan kita, amin. Tapi kita harus tahu janji setia Tuhan itu yang mana. Nah, saat ini janji setia Tuhan adalah, yaitu apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, saudara-saudaraku, pekerjaan yang sudah selesai dilakukan oleh anak domba Allah, anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus. Itulah dasar dari pelaksanaan penggenapan, ya, kesetiaan Tuhan kepada manusia saat ini. Bukan di tempat yang lain, bukan alasan yang lain. Apalagi Bapak Ibu Saudara, dikatakan karena
kesetiaan manusia sebagai dasar untuk Tuhan menggenapi janjinya, Bapak Ibu Saudaraku, itu tidak mungkin ada yang bisa diharapkan di situ. Itu adalah harapan yang sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Jadi justru karena tidak ada manusia yang setia di dunia ini, sehingga Yesus harus menunjukkan seperti apa yang dimaksudkan oleh Allah, kesetiaan manusia yang sesungguhnya. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus lahir ke dunia ini untuk menggenapi tuntutan-tuntutan, perintah-perintah hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu adalah standar ukuran yang sempurna yang Tuhan inginkan tergenapi dalam hidup manusia, yaitu umatnya yang mau percaya kepadanya, supaya bisa memuaskan hati Allah. Sekali lagi, supaya hati Tuhan terpuaskan, maka hukum-hukumnya harus digenapi. Hukum-hukumnya harus terpenuhi. Perbuatan baik yang mulia itu harus didapatkan, harus diperoleh, harus diraih. Tapi siapa yang meraihnya, Bapak Ibu Saudara? Siapa yang meraih puncak daripada perbuatan baik di hadapan Allah Bapa di surga? Bukan saudara dan saya, dan bukan siapapun manusia di dunia ini. Tapi satu-satunya yang meraih tingkat kesempurnaan perbuatan baik yang memuaskan hati Allah Bapa di surga adalah anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dan di mana itu puncak dari kesetiaan itu ditemukan, Bapak Ibu Saudaraku? Di mana puncaknya? Bukan pada saat Yesus lahir, dan bukan pada saat Yesus melayani di tengah-tengah bangsa Israel. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Itu masih bagian dari ketaatan Yesus untuk memenuhi hukum Taurat, perintah-perintah hukum Taurat. Tapi puncak daripada pemenuhan kepuasan hati Allah, Allah Bapa di surga, adalah ketika Yesus disalibkan. Amin. Ketika Yesus berkata, sudah selesai. Nah, Bapak Ibu Saudara, kepuasan hati Allah terhadap pekerjaan Kristus Yesus yang sempurna itu di atas kayu salib, itulah yang dikaruniakan oleh Tuhan Allah saat ini kepada setiap orang yang percaya. Kita dibenarkan di hadapan Allah. Amin. Kita menjadi benar di hadapan Allah. Dan janji setia Tuhan, janji setia Allah kepada Yesus Kristus, Allah Tritunggal, sebelum dunia dijadikan, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya, kepada salibnya, sebab di salib itulah segala dosa kita telah diampuni. Berapa banyak, Bapak Ibu Saudara? Satu kali untuk selama-lamanya. Segala dosa kita sudah ditebus, sudah diampuni oleh Tuhan. Di mana, Bapak Ibu Saudara, diampuni dosa kita? Bapak Ibu Saudara, di rumah kita masing-masing, di gedung gereja, Bapak Ibu Saudara, di tempat-tempat ibadah, pengampunan dosa kita dikerjakan oleh Tuhan? Tidak. Yesus mengerjakan penebusan, pengampunan segala dosa kita adalah di atas kayu salib itu. Amin. Dan itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Bukan sekarang, Bapak Ibu Saudara, prosesnya. Amin. Proses pengampunan dosa-dosa kita, Bapak Ibu Saudara, bukan Allah lakukan day by day, hari demi hari. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Pengampunan dosa kita bukan berlangsung secara progresif, secara bertahap, secara berkala, berangsur-angsur. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Itu bukan janji setia Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu janji Tuhan yang bersyarat kepada bangsa Israel. Jika kamu bertobat, mengaku dosa-dosamu, maka Tuhan akan mengampuni dosa-dosamu. Itu janji Tuhan yang bersyarat bagi bangsa Israel, Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa Tuhan memberlakukan janji yang bersyarat bagi bangsa Israel? Karena mereka menyalibkan Mesias.
mereka telah melakukan dosa yang sangat besar. Ya Bapak Ibu Saudara, mereka menolak ya orang benar, yaitu Yesus Kristus, Mesias, Raja orang Israel, Raja orang Yahudi. Ya, dengan demikian Bapak Ibu Saudaraku, perjanjian Allah kepada mereka, kepada bangsa Israel adalah jika kamu mengampuni orang lain yang bersalah kepadamu, maka Tuhan akan mengampuni dosamu. Sebaliknya, jika kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, maka Tuhan tidak akan mengampuni kesalahanmu. Itu kepada siapa Bapak Ibu Saudara ditujukan? Persyaratan itu ditujukan pada siapa? Pada kita sekarang ini kah? Bapak Ibu Saudaraku, pada kita bangsa lain kah itu ditujukan Tuhan? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ya Bapak Ibu Saudara, firman itu, Alkitab itu ya berbicara, Allah berbicara kepada orang kelompok tertentu dengan kata-kata tertentu yang berbeda, Bapak Ibu Saudaraku, dan dengan tujuan yang berbeda dan dalam waktu yang berbeda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kepada kita saat ini ya janji setia Tuhan adalah karena kamu telah diampuni, karena segala dosamu telah ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib tanpa sisa satupun, karena sudah lunas dibayar, maka kamu pun wajib mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Amin. Jadi itu Bapak Ibu Saudara, janji setia Tuhan tentang pengampunan yang didasarkan kepada janji yang tidak bersyarat. Yaitu karena Tuhan Yesus sudah mengampuni segala dosa kita di atas kayu salib, darahnya telah dicurahkan, maka kita wajib mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Amin. Jadi dasarnya bukan pada perbuatan kita Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dasar pengampunan itu selalu pada perbuatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Oleh darahnya, saudara-saudaraku, ya, oleh kemuliaan salib, itulah kebanggaan kita saat ini. Amin. Ya, saudara-saudaraku. Jadi ketika kita merenungkan kata-kata yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Oh, itu sangat dahsyat, luar biasa saudaraku. Pemberian Allah, ya, pemberian cuma-cuma, ya, saudaraku, bukan karena usahamu, bukan karena perbuatanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, satu-satunya kemegahan diri kita saat ini adalah karena kita percaya Yesus sudah menebus segala dosa kita. Amin. Itu kemegahan diri kita, itu kebanggaan kita di dalam hal beriman kepada Tuhan Yesus saat ini Bapak Ibu Saudara. Sebab Yesus sudah mati berkorban, menebus seluruhnya. Hidup kita yang berdosa diubah. Kita sekarang ditempatkan pada posisi yang kudus, tapi bukan karena perbuatan kita. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, ini harus digempur terus Bapak Ibu Saudaraku. Ya, hal ini harus digempur terus. Karena apa? Karena itulah kekeliruan yang dikoreksi secara besar-besaran oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia dan kepada semua orang yang mengaku percaya kepada Yesus saat ini. Sama halnya Bapak Ibu Saudaraku, saat ini kegagalan daripada orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus saat ini adalah karena mereka berpikir bahwa mereka pasti diselamatkan karena iman ditambah dengan perbuatan-perbuatan baik mereka. Ulang sekali lagi, karena mereka berpikir bahwa mereka akan diterima oleh Tuhan, akan berkenan kepada Tuhan apabila mereka mengandalkan iman dan perbuatan mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu bukan kebenaran kasih karunia Allah yang Tuhan inginkan, kehendaki saat ini di dalam kehidupan manusia. Karena
Kalau sudah menyertakan dengan perbuatan-perbuatan, itu berarti bukan Yesus sepenuhnya juru selamat. Orang manusia juga berarti turut membantu Tuhan untuk mendapatkan keselamatan karena harus ditambahkan dengan perbuatan-perbuatannya. Bapak Ibu Saudaraku, itu bukan kebenaran kasih karunia Allah saat ini. Kebenaran kasih karunia Allah saat ini adalah seluruhnya, semuanya adalah hasil perbuatan Yesus Kristus yang dikaruniakan kepada setiap orang yang percaya. Hanya salib Kristus adalah syarat yang memenuhi seluruh tuntutan bagi kita untuk diterima oleh Allah, dan salib Kristuslah yang melenyapkan segala kuasa dosa, segala kuasa maut, dan segala hal yang menghalangi kita untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan, membangun hubungan yang penuh damai sejahtera dengan Tuhan Allah saat ini adalah hanya karena kita percaya bahwa Yesus sudah menebus kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Pekerjaan Yesus Kristus yang sudah selesai, Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah dasar kita untuk berharap atas segala kemuliaan dan berkat Tuhan yang dijanjikan dalam hidup kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, memang untuk memahami kebenaran ini, ya Bapak Ibu Saudaraku, dibutuhkan ya waktu yang cukup panjang untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Tidak ada orang Kristen yang bisa mengatakan, oh ya, saya sudah menjadi dewasa rohani dalam Tuhan, tapi tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Tidak ada itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak ada orang bisa mengklaim, oh ya, karena saya merasa Tuhan sangat dekat dalam hidup saya. Ya, dengan cara bagaimana, Bapak Ibu Saudara? Kalau tidak memahami, mengerti dengan baik, ya firman kasih karunia Tuhan, ya yang progresif, ya by day, ya setiap hari Bapak Ibu Saudara dan saya harus terus berkembang di dalam pengertian akan kebenaran ini, supaya saudara-saudara bisa membagikannya kepada orang lain. Amin. Saudara-saudaraku, supaya kita bisa menyaksikannya kepada orang lain. Karena dengan kita sanggup menyaksikan Injil kasih karunia Allah adalah bukti bahwa saudara-saudara dan saya sudah dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat, Bapak Ibu Saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya adalah baik, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, manusia itu saling tolong menolong secara materi, secara sosial, ya Bapak Ibu Saudara, secara finansial, secara ekonomi adalah baik bagi manusia untuk saling tolong menolong dengan sesamanya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, kalau semuanya itu dilakukan tanpa hubungan dengan iman kepada Yesus Kristus, semuanya itu akan berakhir dengan sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak ada perhitungan di dalam pikiran Allah, di dalam rencana Allah bagi segala sesuatu yang dilakukan tanpa hubungan, ya tanpa terkait dengan kasih karunia Yesus Kristus, pengorbanannya di atas kayu salib, tanpa apresiasi atau menghargai apa yang dilakukan oleh anak Allah Yesus Kristus di atas kayu salib. Semua yang disebut dengan bentuk pelayanan itu adalah sesuatu yang dilakukan untuk memuaskan kedagingan manusia, Bapak Ibu Saudara, memuaskan rencana-rencana manusia sendiri, dan memuaskan ya nafsu kedagingan manusia, karena mereka ingin berbangga dengan apa yang mereka lakukan, bukan karena mereka bangga dengan apa yang Yesus lakukan sepenuhnya. Mereka juga ingin mendapatkan, atau yang sering kita dengar juga, mencuri kemuliaan Tuhan. Saudara-saudaraku, karena kemuliaan Tuhan adalah sepenuhnya kita terima karena kita percaya, karena kita beriman kepada Yesus Kristus Juru Selamat kita, yang sudah mengorbankan nyawanya, dan dia dikuburkan, dan dia bangkit
untuk memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya, dan hidup yang kekal di dalam Kristus itulah bagian kita bersama, sehingga saudara-saudara dan saya setiap hari dimampukan untuk melayani Tuhan. Amin. Dimampukan Bapak Ibu Saudara. Dan kemampuan ini adalah kemampuan yang diraih oleh Yesus Kristus, dan puncaknya di atas kayu salib dengan kata-kata sudah selesai, sudah sempurna. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, hubungan kita dengan Allah adalah hubungan yang permanen, bukan kontrak Bapak Ibu Saudara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kenapa orang mempercayai keselamatannya bisa hilang? Sudah bisa ditebak. Pasti dia mengandalkan iman dan perbuatan. Itu sudah bisa ditebak Bapak Ibu Saudara. Kalau ada orang mengatakan keselamatan, hidup kekal dalam Kristus bisa hilang, bisa batal, itu sudah bisa ditebak. Dia memegang, ya, dia pasti memegang prinsip iman dan perbuatan, karena dia ragu pada perbuatannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah pemahaman yang merugikan, sangat merugikan orang yang percaya pada Yesus, karena kita menempatkan suatu pengertian yang membuat kita menjadi ragu-ragu dalam perjalanan iman kita. Dan saudara tidak boleh mengadopsi, ya, pemahaman keselamatan bisa hilang dalam Kristus Yesus. Karena itu berarti, saudara-saudara, pemahaman orang tersebut didasarkan pada iman dan perbuatan-perbuatannya. Ya memang Bapak Ibu Saudara, kekeliruan itu datang dari mana? Ya dari pengertian yang keliru itulah Bapak Ibu Saudara. Makanya, ya sekali lagi, kenapa banyak orang yang mengaku percaya kepada Yesus tapi mereka masih berpikir bahwa mereka belum pasti diselamatkan masuk surga. Mereka masih mudah-mudahan, mereka masih semoga-semoga, sama dengan agama-agama yang lain yang mengandalkan perbuatan-perbuatannya. Mereka juga mengatakan semoga, ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada semoga di dalam kasih karunia Tuhan. Di dalam Kristus Yesus adalah ya dan amin, dan itu adalah sebuah kepastian yang sempurna. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semangat hidup kita, ya, semangat hidup kita harus dibangun karena kita percaya bahwa di dalam Yesus kita sudah memiliki segalanya. Amin. Bapak Ibu Saudara. Ya, bahwa di dalam Kristus Yesus kita sudah memperoleh segala janji Tuhan yang akan digenapi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, itulah sebabnya kita selalu percaya kepada firman-Nya, selalu datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Amin. Saudaraku, supaya kita terus diteguhkan. Makin kita tahu diri kita, di dalam Yesus Kristus kita dikuatkan. Amin. Ya, di dalam Yesus Kristus kita diberikan, Bapak Ibu Saudaraku, keyakinan untuk menghadapi segala persoalan dalam kehidupan ini. Saudaraku, Yesus sudah menebusnya di atas kayu salib, dan kemenangan itu sudah dikaruniakan kepada saudara dan saya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh meragukan itu. Saudara, boleh kita menghadapi banyak masalah dalam kehidupan ini, tapi kita harus mengarahkan iman kita kepada fakta kemenangan kita di dalam Kristus Yesus. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah, baik persoalan apapun, masalah apapun, kuasa-kuasa maut, kuasa setan, penguasa di udara. Bapak Ibu Saudara dan saya telah diberikan kemenangan itu. Amin. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, biarkan Tuhan memproses kehidupan kita sesuai dengan kehendak kasih karunia-Nya. Amin. Dan kita terus mengucap syukur karena kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari yang indah ini, ya, mengawali lagi minggu yang Tuhan, hari-hari di mana Tuhan akan menyertai hidup kita, menyertai pekerjaan kita, memberikan kita kesehatan yang baik, dan memberikan kita rezeki, dan memberikan kita segala damai sejahtera dan sukacitanya. Mari kita selalu bersemangat untuk melakukan apa yang menjadi tugas kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah firman kebenaran yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini
teruslah kita menyadari bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Karena ketika kita percaya, kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami. Terima kasih Bapa yang baik, karena semuanya, apapun yang kami alami saat ini, dan bukan hanya saat ini, yang akan kami alami, yang kami hadapi esok hari dan seterusnya, bahwa kasih setia Tuhan akan terus menyertai hidup kami, dan kami percaya Bapa di surga, bahwa segala sesuatu rintangan yang kami hadapi di dunia ini, bukan diri kami yang kami andalkan, bukan pikiran kami yang kami andalkan, tetapi kasih karunia Tuhan cukup bagi kami. Dan Engkau akan tetap tidak akan mempermalukan kami di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan, tetapi Engkau selalu menghibur hati kami, akan selalu menguatkan hidup kami, supaya apapun yang kami kerjakan ya Tuhan, kami kerjakan, kami lakukan, kami perbuat seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kami tahu daripadamu-lah kami menerima upah, daripada Engkau-lah kami menerima mahkota, dari Tuhan-lah kami menerima sebagai balasan yang berlimpah-limpah berkat-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan, mencukupi apa yang kami perlukan sesuai dengan rencana-Mu. Terpuji Engkau Bapa di surga. Terima kasih Tuhan kami, diberkatilah semua saudara-saudara kami yang penuh kerendahan hati, selalu rindu menyambut kebenaran firman-Mu, dan terus dikuatkan, dibangun terus, dimantapkan terus langkah kami Tuhan, untuk menjalani segala tanggung jawab kami. Diberkatilah mereka semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus, kasih karunia dari Bapa di surga dan persekutuan di dalam Roh Kuduslah selalu menyertai kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Ya, kembali lagi kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi untuk membawa kita ya di dalam doa-doa yang sudah sudah dicatat dan saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Terima kasih Bu Bet dan semuanya kita yang hadir di sini. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Selamat pagi.